Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Septiani dari kelas 11 IPS 2, nomor presensi 18, akan mempresentasikan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 1. Letak wilayah Indonesia. Dari segi astronomis, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari segi geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, letak geologis Indonesia. Indonesia itu terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng samudra, yaitu Samudra Pasifik. 2. Luas wilayah Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairannya yaitu sebesar 6.315.222 km persegi. Selanjutnya 3. Batas wilayah Indonesia. Batas barat ada India, batas timur Papua Nugini, batas utara Malaysia, batas selatan Timor Leste, Australia, laut. Batas laut Indonesia. Laut teritorial, wilayah yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Landasan kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Luas landasan kontinen Indonesia yaitu 2.749.001 km persegi. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE memiliki luas 2.936.345 km persegi. Batas udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat maupun di laut. Batas angkasa luarnya ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik daratan. Kenampakan fisik utamanya yaitu pegunungan. Karakteristik perairan. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan darat Indonesia memiliki 5.590 sungai yang terdata. Indonesia juga memiliki 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Jenis-jenis danau: danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau kars. Perairan laut. Karakteristik lautnya yaitu laut terbuka, laut setengah tertutup, laut tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut umumnya dipengaruhi oleh dua paparan benua besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Laut dangkal yaitu Laut Jawa, sedangkan laut dalam yaitu Laut Maluku. Ada 4 tipe pasang surut,
dipengaruhi perioditas bulan. 1. Pasang surut harian tunggal. 2. Pasang surut harian ganda. 3. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal. 4. Pasang surut campuran condong ke ganda. Sumber daya hayati laut. Ekoregion Laut Indonesia adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut, termasuk samudra, selat, dan laut. C. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Kerajaan maritim besar di Indonesia adalah pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad 6-10 Masehi. Kerajaan ini berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritimnya berkembang sangat pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Pelabuhan penting di Indonesia. Selain di Jawa, terdapat juga di Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Perairan Indonesia memiliki jalur utama, yaitu jalur Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Empat titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia, yaitu ada di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. D. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dapat menjadi sumber daya kelautan, sumber daya terbarukan, dan tidak terbarukan, dan jasa. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap ataupun budidaya. Indonesia mempunyai sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahunnya. Energi kelautan. Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia, antara lain energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Sumber minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Wisata bahari mencakup kegiatan rekreasi, perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, hotel, resort, dan restoran. Jasa angkut laut
adalah kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lain dan ada bayarannya. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dapat dipergunakan sebagai jalur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing berlayar. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dapat dilakukan dengan hal-hal seperti mengelola sumber daya perikanan, mensosialisasikan energi kelautan, meningkatkan produksi minyak dan gas, pengelolaan wisata bahari, mengelola alki, mengelola industri maritim, mengelola jasa angkut laut. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia atau yang bisa disebut 5 pilar yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 3. Komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. 5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.